Halo, oke teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Eka Farel. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang tes P3K ya. Karena di tahun 2021 ini pemerintah telah membuka pendaftaran tes P3K ya, dan juga tes CPNS. Mungkin teman-teman juga salah satu dari sekian banyak yang sudah mendaftar ya. Nah, sekarang di sini akan saya bahas apa sih perbedaannya tes P3K dengan tes CPNS ini ya, terutama dari segi materi ya, dari segi passing grade-nya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang akan mengikuti tes P3K di tahun ini, terutama P3K guru ya, ada baiknya teman-teman perhatikan dulu informasi yang sangat penting ini ya, sebelum teman-teman mempersiapkan diri untuk mengikuti tes ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, apa sih tes P3K itu? Tes P3K tahun ini itu ada 3 tahap teman-teman ya. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Nah, di tahap pertama itu diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah terdaftar sebagai guru honorer di sekolah negeri yang datanya sudah ada di Dapodik ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang mengajar di sekolah negeri terdaftar di Dapodik, nah itu bisa daftar di tahap pertama ini ya. Tentunya jika ada lowongan formasi sesuai dengan basic pendidikan teman-teman atau basic ijazah teman-teman di Dapodik ya. Nah, lalu tahap kedua untuk siapa? Tahap kedua diperuntukkan untuk teman-teman yang mengajar di sekolah swasta dan terdaftar di Dapodik juga. Jadi buat teman-teman yang mengajar di sekolah swasta ya dan terdaftar di Dapodik, itu baru bisa mendaftar di tahap kedua. Dan juga untuk teman-teman yang tadi daftar di tahap pertama tapi belum lolos gitu ya, teman-teman bisa daftar lagi di tahap kedua gitu ya. Jadi diberikan kesempatan lagi. Nah, tahap ketiga atau tahap terakhir itu diperuntukkan untuk siapa? Itu diperuntukkan untuk teman-teman yang belum terdaftar sebagai guru honorer ya, yang tidak mengajar tapi sudah lulus mengikuti PPG ya, pendidikan profesi guru. Simpelnya buat teman-teman yang sudah punya sertifikat pendidik gitulah ya, tapi belum ngajar gitu ya, belum terdaftar di Dapodik, belum menjadi guru honorer. Dan juga buat teman-teman yang tadi di tahap kedua belum lolos juga gitu ya, masih gagal. Nah, teman-teman masih bisa ikut di tahap ketiga ini ya, masih ada kesempatan ya. Jadi intinya buat teman-teman yang mengajar di sekolah negeri itu berarti punya 3 kesempatan ya, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga ya. Oke, saya awali dulu dari tes CPNS ya. Mungkin kalau tes CPNS banyak dari teman-teman juga sudah tahu ya. Dari materinya teman-teman, kita tahu tes CPNS ini terbagi menjadi 2 tahap tes ya, yaitu tahap tes SKD dan juga SKB ya. SKD itu seleksi kompetensi dasar, yang dibagi lagi menjadi 3 bagian ya materinya. Ada TIU, TWK, dan TKP ya. Oke, itu tes CPNS ya. Nah, untuk tes P3K nah berbeda ya. Jadi tidak seperti ini. Nah, untuk tes P3K jadi terdiri dari 4 bagian tes teman-teman ya, atau 4 kompetensi dasar kalau saya menyebutnya ya. Ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan juga ada tes wawancara ya. Dan untuk tahun ini tes wawancara ini dilakukan secara online juga ya, namun dilakukan secara tertulis ya, jadi tidak wawancara secara langsung gitu ya. Oke, langsung kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kompetensi teknis ya. Kompetensi teknis ini nanti jumlah soalnya 40 ya. Bobot soalnya setiap soal ya, setiap satu soal kalau benar itu 3 ya skornya. Kalau salah 0 ya. Berarti total skornya 120 dong ya. Nah, kompetensi teknis ini sendiri itu berisi soal-soal tentang yang sesuai dengan bidang kita ya.
Jadi misalkan teman-teman mendaftar sebagai P3K guru untuk formasi jabatan guru kelas misalkan ya, berarti kompetensi teknis ini nanti didominasi oleh soal-soal tentang bidang guru kelas ya. Mungkin kalau di CPNS bisa dikatakan ini adalah SKB gitu ya, SKB-nya guru sekolah dasar gitu ya. Kalau teman-teman mengikuti P3K guru untuk SD itu ada di kompetensi teknis ya. Di samping ada soal-soal yang umum seperti tes bakat skolastik gitu ya. Nanti di channel ini ada ya teman-teman ya, contoh-contoh soal dan juga pembahasannya. Yang kedua, kompetensi manajerial, itu jumlah soalnya 40 juga, bobot soalnya setiap satu soal 1 skornya. Jadi nilai maksimalnya atau total skornya jika teman-teman menjawab semuanya dengan benar berarti 40. Kompetensi manajerial ini kalau di tes CPNS itu tes karakteristik pribadi teman-teman ya, TKP ya, jadi tentang kepribadian kita menghadapi berbagai masalah gitu ya. Yang ketiga, kompetensi sosiokultural, jumlah soalnya 10, bobotnya 2, berarti nilai maksimalnya 20 ya. Kompetensi sosiokultural itu soal-soal tentang wawasan kita terhadap lingkungan sosial ya, kenegaraan dan lain-lain. Mungkin kalau di CPNS bisa dikatakan ini soal-soal tentang TWK gitu ya, tentu dengan jenis dan juga bobot soal yang berbeda ya. Yang keempat, wawancara, ini soalnya ada 10, bobot soalnya atau skor setiap soalnya itu berupa skala ya, bisa dari yang paling kecil 0 sampai yang paling besar 3. Jadi kalau teman-teman menjawab 10 soal wawancara ini dengan jawaban yang paling tepat atau skornya 3, berarti jumlah skor maksimalnya 30 ya, jumlah skor maksimalnya. Berarti jumlah soal semuanya ada 100, total skor maksimal yang bisa teman-teman peroleh di tes P3K ini kalau semuanya menjawab dengan sempurna berarti 210 skornya ya. Nah, nanti dari total skor yang teman-teman peroleh itu akan diperoleh nilai akhir dengan pengambilannya itu bobotnya seperti ini teman-teman. Kompetensi teknis itu diambil 60%, sedangkan 40%-nya itu diambil dari ketiga kompetensi yang lain ya, berarti manajerial, sosiokultural dan juga wawancara itu 40%. Jadi di sini teman-teman nilai kompetensi teknisnya berarti harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, tapi syarat untuk teman-teman mendapatkan nilai akhir dengan peraturan seperti ini 60% 40% ini, teman-teman sebelumnya harus mencapai nilai ambang batas terlebih dahulu ya, atau passing grade ya. Nah, nilai ambang batas yang diberlakukan di tes P3K ini ada 3 teman-teman. Yang pertama itu nilai kompetensi teknis teman-teman minimal 42 ya. Berarti kalau satu soalnya bobotnya 3, paling enggak teman-teman harus menjawab berarti 14 ya, 14 soal kompetensi teknis dengan benar ya, minimal agar mencapai nilai ambang batas ya. Lalu yang kedua, nilai wawancara teman-teman harus mendapatkan minimal 15 ya. Tadi nilai wawancara kan bobot soalnya 0 sampai 3 ya. Jumlah soalnya 10. Berarti teman-teman setidaknya harus menjawab 5 soal wawancara dengan jawaban yang sempurna atau yang mendapatkan bobot soal atau skor 3 gitu ya. Minimalnya 15. Lalu ketentuan yang ketiga, jumlah skor kompetensi teknis, manajerial dan juga sosiokultural kalau dijumlahkan harus 65 minimal. Ya. Jadi ketiga ketentuan ini harus teman-teman penuhi ya. Jadi misalkan teman memperoleh total skor 125 misalkan ya, tapi nilai kompetensi teknisnya hanya 41. Nah, itu sama aja teman-teman tidak lolos karena tidak memenuhi nilai ambang batas gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu dia penjelasan singkat saya tentang tes P3K ya. Semoga bisa teman-teman pahami. Dan untuk latihan soal-soalnya dari setiap tes kompetensi yang sudah saya jelaskan tadi akan hadir di channel Eka Farel ini ya. Jadi buat teman-teman yang akan mengikuti tes P3K di tahun ini, terutama tes P3K guru ya, selamat belajar, selamat berjuang, semoga kita meraih sukses bersama-sama.
ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. See you next time and bye bye.